Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara kumulatif tahun 2022 naik, yaitu mencapai 5,13% yang ditopang oleh sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi Jambi 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dan 2019, di mana pertumbuhan ekonomi Jambi di angka 4%, kemudian merosot di tahun 2022 yaitu minus 0,51%. Meski begitu, pemerintah terus melakukan pembenahan hingga pada tahun 2022 mencapai 5,13%. Dalam rilisnya, Kepala BPS Jambi Agus Sudibyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2022 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 16,92%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga PKLN PRT sebesar 6,05%. Ia juga mengatakan secara kumulatif pada 2022 seluruh lapangan usaha tumbuh kecuali jasa kesehatan, konstruksi, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan. Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, seluruh sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan perdagangan melanjutkan tren pemulihan dan tumbuh impresif di atas 5%. BPS Jambi mencatat pada sektor pertanian produksi kelapa sawit tahun 2022 meningkat menjadi 2,63 juta ton dari sebelumnya 2,43 juta ton. Demikian juga produksi komoditas perkebunan lainnya seperti karet, kopi, nilam, kayu manis, dan lainnya juga mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2022, sektor pertanian tumbuh sebesar 5%. Sektor pertambangan sebesar 7,82%, sektor perdagangan sebesar 5,41%. Tiga sektor inilah yang paling besar peranannya pada pertumbuhan produk domestik regional bruto PDRB menurut lapangan usaha. Peran sektor pertanian pada PDRB sebesar 30,25%, sektor pertambangan sebesar 19,29%, dan sektor perdagangan sebesar 12,16%. Pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 4,69, 4,35, tapi di 2022 bisa mencapai angka 5,13 itu cukup luar biasa gitu ya. Artinya kalau kita bicara pertumbuhan yang impresif ya 2022 pertumbuhannya impresif. Tapi kalau kita bicara dengan inflasi ya kita harus kerja sektor-sektor mana yang tumbuhnya tinggi gitu ya dari 17 lapangan usaha itu tadi gitu. Jadi yang tumbuhnya tinggi kelihatan sepanjang 2022 kan hampir semua sektor tumbuh tinggi ya. Artinya kalau semua sektor tumbuh tinggi ya terus terjadi inflasi ya mungkin wajar ya karena semua orang kan bergerak ya, semua perekonomian itu bergerak. Tinggal bagaimana dikawal apakah suplai komoditasnya cukup apa tidak ya. Kan demand-nya lagi tinggi nih. Kalau perekonomian tinggi kan berarti masyarakat punya pendapatan untuk berkonsumsi kan ya. Nah pada saat masyarakat punya pendapatan untuk berkonsumsi tinggal dilihat sisi suplai tuh. Beras cukup nggak? Cabai cukup nggak? Kan gitu ya. Artinya masyarakat punya uang nih, saya mau beli nih. Nah, yang harus dijaga adalah pasokan itu tadi dari sisi suplai gitu. Kondisinya seperti itu. Nah, kemarin inflasi tinggi karena apa? Suplainya kurang kan gitu ya. Suplainya kan beberapa wilayah kan tidak menghasilkan cabai ya, padahal orang ini punya uang untuk beli. Nah, kondisinya seperti itu. Kalau yang kita lihat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi cukup baik atau impresif lagi? 5, itu kita naik 4.000 orang dibandingkan kondisi Maret lah ya, dibandingkan kondisi Maret. Nah itu pertanyaan kita adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja gitu ya, meningkatkan pendapatan kan gitu ya. Itu harus ditanda tanya tuh. Artinya kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi tapi kemiskinannya tetap naik
tanda tanya, siapa yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi? Kan gitu ya. Nah itu yang harus dibedah tuh. Jangan-jangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu kan ada sektor yang dominan, misalkan minyak dan gas ya. Nah minyak dan gas itu dinikmati oleh siapa? Atau barang-barang yang ekspor yang tinggi itu dinikmati oleh siapa? Agus juga menjelaskan aktivitas ekonomi masyarakat menguat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di Jambi. Hal ini tercermin dari jumlah penumpang penerbangan domestik di Bandara Jambi yang mengalami peningkatan. Selain itu juga kunjungan masyarakat ke toko retail dan tempat rekreasi di Jambi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.